ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan taufik dan pertolongan Allah Jalla wa'ala, kembali kita lanjutkan pelajaran rutin kita membaca kitab Fikih Muyassar atau Fikih Sederhana yang dibangun di atas dalil kitabullah maupun sunnah Nabi SAW serta ditulis oleh sejumlah para ulama. Kali ini kita masih akan melanjutkan dengan izin Allah Azza wa Jal sebuah bab yang telah kita mulai pembacaannya di pertemuan sebelumnya, yaitu fil at'imah, fikih seputar makanan. Dan kali ini kita akan masuk bi'idnillahi jalla wa'ala ke masalah yang ketiga, di mana penulis rahimahumullah mengatakan al-mas'alatu ats-tsalitsatu ma nassa asy-syari'u ala tahrimihi. Ma nassa asy-syari'u ala tahrimihi. Bagian yang ketiga yaitu makanan yang ditetapkan haram oleh peletak syariat. Kemarin kita mengoreksi kata asy-syari'u, bahwa sebagian para ulama menyebutkan bahwa ini kurang tepat. Mengapa demikian? Karena dikhawatirkan kata asy-syari'u ini akan dianggap menjadi salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Padahal asy-syari'u atau yang diterjemahkan dengan peletak syariat tidak bagian daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu penulis rahimahullah mengatakan awal aslu fima yahrumu minal at'imati anna kulla ta'amin najisin mustaqdaratin atau mustaqdarin fihi madarrah la yajuzu akluhu. Ya, pada dasarnya yang haram daripada makanan itu adalah sebagai berikut. Anna kulla ta'amin najisin, setiap makanan yang najis, mustaqdarin, dan juga menjijikkan, fihi madarrah, serta di dalamnya ada bahaya atau memudaratkan kalau dikonsumsi, maka hukumnya adalah la yajuzu akluhu, tidak boleh untuk dikonsumsi atau dimakan. Kalau kita melihat penjelasan yang baru saja disebutkan oleh penulis tadi ketika ingin menjelaskan makanan seperti apa sih yang haram untuk dimakan, maka kita dapati 3 kriterianya. Pertama, makanan yang najis. Kemudian menjijikkan. Yang ketiga adalah bermudarat. Ya, punya efek negatif. Nah, pada saat kita menyebutkan beberapa kaedah-kaedah di pertemuan yang pertama atau kedua di bawah bab ini, maka kita temukan salah satu dari 3 poin di atas yang disebutkan tadi. Bila ada poin itu, salah satunya saja di makanan, maka cukup menjadikan makanan itu tidak boleh dimakan atau haram. Seperti contohnya, bila makanan itu adalah najis, maka ini tidak boleh. Atau bila dia tidak najis tapi menjijikkan, ini juga sudah cukup menjadikan makanan itu hukumnya tidak boleh untuk dimakan. Atau makanan itu bermudarat, seperti umpamanya racun, ya, maka itu sudah cukup menjadikan makanan yang bermudarat itu haram untuk dimakan, tidak boleh untuk dikonsumsi. Lalu bagaimana
Kalau ketiga poin itu ya dia najis, kemudian menjijikkan dan membahayakan ada dalam satu makanan, maka ini sudah jelas membuat makanan itu tidak boleh dikonsumsi. Baik. Wadzalika 'ala nahwi at-tali. Ya. Makanan-makanan yang haram dalam kitab Allah disebutkan ada 10 jenis, ya. Al-muharramat minat ta'ami fi kitabillahi mahsurah. Mahsuratun fi asyrati asya. Penjelasannya sebagai berikut ini, bahwa makanan yang diharamkan dalam kitab Allah Jalla wa'ala, yakni Al-Quranul Karim, itu terhitung ada 10 jenis atau 10 macam makanan. Ya, waradat fi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Jalla wa'ala sebagai berikut dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusub." Al-Maidah ayat 3. Yang artinya diharamkan bagi kalian. Mari kita hitung pertama tadi atau di atas disebutkan tadi ada 10 macam. Yang pertama adalah al-maita, yakni bangkai. Kemudian ada yang kedua waddam, darah. Dan yang ketiga ada lahmu al-khinzir, daging babi. Dan yang keempat ada wama uhilla li ghairillahi bih, hewan yang dinyatakan untuk selain Allah. Kemudian wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, ini semua nanti akan disebutkan oleh penulis satu persatu. Apa itu al munkhaniqah dan apa itu al mauqudah, apa itu al mutaraddiyah, apa juga wan natihatu wa ma akala sab'u, ya, illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'ala nusub. Semua ini akan disebutkan oleh penulis nanti di keterangan berikutnya. Yang jelas inti poinnya adalah 10 macam makanan yang diharamkan itu termaktub dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ammal maitatu fahiya ma mata hatafa'an fihi wa faraqathu al-hayatu biduni zakatin syar'iyyah hurrimat lima fiha al-madarrah bisababi ad-dam al-muhtaqin wa khubthi at-taghdhiyati wa tajuzu lil muttarri biqadri al-hajah wa yustathna minal maytati as-samak wal jarad fa innahuma halal. Ya. Yang pertama adalah al-maita atau bangkai. Ya. Apa definisi al-maita atau bangkai ini? Kata penulis adalah hewan yang mati secara alami. Mati dengan sendirinya. Ya. Nah, maka ini disebut sebagai maita. Dan dia mati tentunya tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Kenapa bangkai ini diharamkan? Karena di sana ada al-madharrah. Ada mudarat atau efek negatif yang membahayakan bisa babid dami al-muhtaqin. Karena ada darah yang tertahan
di dalam tubuh si hewan tersebut karena dia mati tanpa disembelih secara syar'i. Ya. Kemudian kenapa juga diharamkan wa khubthu at-taghdhiyah? Karena dia merupakan makanan yang buruk. Ya. Lalu penulis mengatakan wa tajuzu lil muttarri. Nah, bangkai ini boleh untuk dikonsumsi bagi orang yang muttar, yang terdesak atau terancam jiwanya, terpaksa oleh keadaan. Ya. Catatannya biqadri al-hajah. Dia boleh memakainya tetapi sebatas kebutuhannya untuk menyambung hidup, untuk bertahan hidup. Ya. Allah Jalla wa Ala menjelaskan dalam firman-Nya, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum 'alaihi." Atau illa matturirtum ilaihi. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilaihi. Dan Allah telah menjelaskan apa saja makanan yang haram atas kalian kecuali yang kalian terdesak untuk memakannya. Ya. Dalam ayat lain Allah Jalla wa Ala menyebutkan famanitturra ghaira baghin wala 'adin. Siapa saja yang terdesak, terpaksa, padahal dia tidak ingin untuk memakannya, ghaira baghin, dia tidak ingin untuk memakannya, wala 'adin, dan dia juga tidak melampaui batas, maka boleh. Ini standarnya atau catatannya, tidak melampaui batas, sebatas hajatnya saja untuk menyambung kehidupannya. Ini makna dari biqadri al-hajah. Terlebih lagi sebuah kaidah mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Keadaan darurat itu ya diukur seadanya saja. Tuqaddaru biqadariha. Dinilai, diukur sebatas kedaruratannya itu. Lebih dari itu maka nggak boleh memakan al-maita atau bangkai. Wallahu ta'ala alam. Kemudian sebelum kita melanjutkan kepada poin yang berikutnya, ada catatan di sini yang ingin kita sampaikan yang disebutkan oleh sebagian para ulama, yakni apa saja yang termaksud dalam makna al-maitah, makna bangkai. Pertama adalah hewan yang tidak halal disembelih dan tidak boleh untuk diburu, maka hewan ini disebut maitah. Ya. Dagingnya disebut maitah walaupun dia disembelih. Contoh, jika ada seseorang ya menyembelih keledai yang tidak liar, ya, himar insi atau himar ahli, maka atau juga seorang menyembelih akramakumullah anjing, walaupun dia mengucapkan bismillah pada saat penyembelihan hewan tersebut, apakah ini lantas menjadikan hewan itu halal dimakan? Maka jawabannya tidak. Kalau tidak halal, maka dia akan menjadi maitah, dianggap sebagai bangkai, ya, tidak halal. Yang kedua, hewan yang boleh dimakan, boleh dikonsumsi, tetapi tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i, ya, yang syar'i dan mu'tabar. Seperti umpamanya hewannya disembelih tanpa menyebut nama Allah secara sengaja, walaupun hewannya misalnya sapi.
Namun dalam kondisi seperti ini tidak halal, dianggap bangkai. Ya. Atau dia menyembelihnya menyebutkan nama selain Allah. Seperti menyebut nama salah seorang dari wali yang dia kenal. Maka ini juga tidak boleh dimakan daging hewan tersebut. Termasuk makna dari maita tadi. Atau dia menyebut nama Allah pada saat menyembelih hewan tersebut. Tetapi hewan itu setelah disembelih uhilla bihi li ghairillah. Dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pun fi makna al-maitah. Sama dengan makna bangkai. Kemudian apabila hewan tersebut, contohnya sapi, disembelih oleh seorang non-muslim. Yang mana non-muslim ini juga bukan merupakan ahli kitab. Musyrik umpamanya. Maka walaupun dia mengatakan dengan nama Allah atau bismillah, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan dan dianggap bangkai. Ya. Ini catatan yang ingin kita tambahkan di poin al-mayyitah ini. Kemudian kita masuk kepada ad-dam, wad-dam, darah. Yang dimaksud dengan darah yang haram itu adalah al-muradu bihi ad-dam al-masfuh. Darah yang mengalir. Fa innahu haramun liqaulihi ta'ala fi ayatin ukhra au daman masfuha. Sungguhnya darah yang mengalir itu haram. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, Al-An'am 145, atau darah yang mengalir. Ya. Amma ma yabqa minad dami fi khalalil lahab wa fil uruqi ba'da adh-dhabhi fa mubahun wa kadza ma jaa asy-syar'u bihillihi minad dam kal kabidi wat tihal. Adapun darah yang tersisa di sela-sela daging dan pembuluh darah hewan sesudah penyembelihannya, ya, maka ini kata penulis famubah, boleh, tidak ada masalah hukumnya. Wa kadzalika ma jaa syar'u bihillihi minad dam kal kabidi wat tihal. Demikian juga yang dilegalkan, yang dibolehkan oleh syariat daripada darah seperti al-kabid wat tihal. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu hati dan limpah. Ya, hati hewan dan limpah hewan yang halal dimakan dagingnya ini boleh. Nah, lalu kenapa hukum daging yang tersisa di sela-sela daging yang di sela-sela daging atau di pembuluh darah hewan itu menjadi mubah? Karena ini adalah yang tidak mungkin dan sulit sekali untuk menghindarinya. Sehingga dia dianggap hukumnya ditempelkan kepada daging. Daging halal hukumnya. Maka darah yang tersisa di daging yang sedikit itu juga menjadi halal. Karena mengikuti hukum aslinya. Hukum daging. Ya. Dan kaidah juga mengatakan ma yajuzu taba'an la yajuzu istiqlalan. Yang boleh secara mengikut, maka dia tidak boleh kalau secara tersendiri atau independen. Ya. Nah, ini yang kedua, yaitu ad-dam. Kemudian yang ketiga, walahmu al-khinzir. Ini jelas ya. Li'annahu qadir. Karena dia ini kotor. Wa yataghadza 'alal qadhurat. Selain kotor, babi ini akramakumullah, dia makan kotoran. Wa limadharratihil baligha, dan karena bahayanya sangat besar sekali. Wa qad jama'a Allahu hadhihi ats-tsalatsa fi qawlihi illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan
aw lahma khinzirin fa innahu rijs aw fisqan uhilla li ghairillahi bihi. Al-An'am 145. Iya. Ketiga-tiganya tadi maksudnya bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, akramakumullah, itu dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala pengharamannya dalam satu ayat Al-An'am 145 yang artinya kecuali makanan itu adalah bangkai, maksudnya ini yang diharamkan, atau darah yang mengalir, atau daging babi. Fa innahu rijs, karena sesungguhnya itu kotor. Ya. Atau binatang sembelihan itu untuk berhala, au fisqan uhilla li ghairillahi bihi, yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya adalah inti poinnya darah yang mengalir, kemudian pertama tadi bangkai, kemudian yang kedua darah yang mengalir, dan yang ketiga daging babi. Ini haram untuk dimakan, dikonsumsi. Ya, kemudian para ulama atau sebagian ahlul ilmi menyebutkan, dan ini juga sudah disinggung oleh penulis di awal pembahasan, bahwa makanan itu membawa pengaruh kepada yang mengkonsumsinya. Sehingga kalau seseorang memakan daging babi, akramakumullah, disebutkan oleh sejumlah ahlul ilmi, dia akan terjangkit penyakit dayus, hilang cemburu positifnya. Karena memang pada babi ini itu terdapat, ya, sehingga seseorang kalau mengkonsumsi babi, akramakumullah, dia akan terjangkit penyakit dayus. Dia tidak lagi cemburu kepada kemungkaran yang dilakukan oleh istrinya misalnya, atau anak perempuannya, atau wanita yang berada di tanggungannya. Ya, karena babi memang demikian. Sehingga orang yang mengkonsumsinya berpotensi besar untuk mewarisi sifat apa yang dia makan. Ya, seperti yang disebutkan oleh penulis di awal pembahasan ini, bahwa makanan itu bawa pengaruh bagi yang memakannya. Nah, kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Ya, bagian yang berikutnya yang akan disampaikan oleh penulis adalah hewan yang disembelih karena selain Allah, atau dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ai dzabaha ala ghairi ismihi ta'ala. Wa hadza haramun lima fihi min asyirkil munafi lit-tauhid. Fa inna dzabha ibadatun la yajuzu sarfuha li ghairillahi ta'ala. Kama qala azza wa jalla, fasalli li rabbika wanhar. Yang berikutnya adalah hewan yang disembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang disembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala, yakni disembelih atas nama selain Allah. Ini haram karena mengandung kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Karena menyembelih hewan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ibadah ditujukan kepada selain Allah. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sembelihlah hewan kurban. Iya. Ini juga perlu kita sampaikan catatan sebagaimana disampaikan oleh sebagian ahlul ilmi, bahwa di adz-dzabaih itu, hewan sembelihan itu bermacam-macam. Setidaknya ada 4 macam. Yang pertama, hewan ya disembelih. Ini hewan yang halal untuk dimakan, namun dia disembelih lillahi ta'ala wa bismillahi. Disembelih dengan menyebut
dengan maksud dan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, lalu juga dengan menyebut nama Allah, maka ini adalah hewan yang halal dan thayyib untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Ini yang pertama. Yang kedua, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tadi sudah disinggung di depan, seperti menyebut nama syaitan atau wali fulan, maka ini adalah syirik. Ya, syirik dalam ibadah karena dia pelakunya ingin mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini adalah perlakuan taqarrub kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang menyembelih hewan tersebut dengan nama selain Allah dengan maksud taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang menyembelih hewan sembelihan dengan menyebutkan nama Al-Masih Ibnu Maryam, tapi dia bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hewan yang dia sembelih atas nama Masih Ibnu Maryam tadi, maka ini juga adalah syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Yang keempat, seorang menyembelih hewan sembelihan bi ghairillahi, ya, dengan maksud untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan yang nomor satu. Ya, kita ulangi. Dia menyembelih untuk selain Allah dan juga tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala saat menyembelih. Maka ini adalah syirik. Bahkan ini adalah syirik besar. Ya. Ini 4 macam hewan sembelihan. Ada yang kelima, seorang menyembelih hewan sembelihan itu tidak menyebutkan nama Allah dan juga nama selain Allah secara sengaja. Dia tidak menyebutkan nama Allah dan juga tidak menyebutkan nama selain Allah secara sengaja. Terlebih lagi dia tahu hukumnya. Maka ini kata para ulama tidak boleh dimakan. Ya. Tidak boleh dimakan. Dan kalau kita kembali kepada catatan tentang al-maitah atau bangkai tadi, maka ini diharamkan bukan karena dia syirik, tetapi karena haram. Karena dia tergolong maitah atau bangkai. Ya. Ini catatan untuk poin wa ma uhilla li ghairillahi bihi, hewan yang disembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah al-munkhaniqah. Apa itu al-munkhaniqah? Al-munkhaniqatu wa hiya allati tukhnaqu aw takhnuqu fatamut illa imma qasdan aw bighairi qasdin. Al-munkhaniqah adalah hewan yang takhnuqu atau tukhnaku, tercekik. Tercekik lalu mati. Baik itu disengaja, artinya dicekik hingga mati oleh seseorang, atau tidak sengaja. Maksudnya tidak sengaja, contohnya seperti ini misalnya ya. Terlilit dia oleh tali yang ada di lehernya. Maka menyebabkan hewan itu mati. Ini juga maksud hewan tercekik tanpa disengaja. Nah, hukumnya juga sama, disengaja atau tidak, maka ini juga haram kalau dia tercekik.
Kemudian wal mauqudzah hiya allati tudrabu. Hiya allati na'am. Tadi al munkhaniqah wa hiya allati tukhnaqu ya. Dia yang tercekik kemudian mati baik sengaja ataupun tidak sengaja dengan penjelasan yang disebutkan tadi. Kemudian wal mauqudzah hiya allati tudrabu bi 'asa aw syai'in thaqil fatamut. Al mauqudzah adalah hewan yang dihantam dengan tongkat yang berat ya. Dengan tongkat atau sesuatu yang berat lalu pun mati. Nah, ini juga haram hukumnya untuk dimakan, dikonsumsi. Masuk kategori mauqudzah ini adalah hewan yang ditabrak oleh kendaraan. Apakah itu motor atau mobil atau yang lainnya. Ya. Sehingga hewan itu mati. Wal mutaraddiyatu yang berikutnya adalah al mutaraddiyah hiya allati tataradda min makanin alin fatamud. Hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi lalu mati. Ya. Wan natihatu hiya allati tantahuha ukhra. Hiya allati tantahuha ukhra fataqtuluhu atau fataqtuluha. Wan natiha adalah hewan yang ditanduk hewan lain lalu mati. Kemudian yang berikutnya wama akalas sab'u. Ini jelas ya. Hewan yang dimangsa oleh binatang buas. Ya. Hiya allati ya'du 'alaiha asadun aw namir aw dhi'b aw fahad aw kalb fayakul ba'daha fatamut bisababi dhalik. Fama udrika min hadhihi al-khamsa al-akhirah wa bihi hayatun fadhukiya fa innahu halalul akl liqaulihi ta'ala fil ayatil madhkurah illa ma dzakaitum. Ya. Kemudian penulis mengatakan setelah tadi menyebutkan hewan yang dimangsa oleh hewan buas seperti hewan yang dimangsa singa, harimau atau serigala, anjing dan yang lainnya. Kemudian hewan pemangsa tadi yang buas tadi memakan misalnya sebagian anggota tubuh kambing lalu menyebabkan kambing itu mati, maka ini tidak boleh dimakan. Kambingnya tidak boleh dimakan. Catatan penulis di sini, fama udrika min hadhil khamsatil akhirah. Ya. Apa yang ditemui dari 5 poin di atas tadi, dari mulai al-munkhaniqah sampai wa ma akala sab'u, ya, hewan yang tercekik, kemudian yang dipukul oleh tongkat atau benda yang berat, hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi, hewan yang tertanduk, atau hewan yang dimangsa oleh hewan buas. Kalau terbukti masih hidup, lalu sempat untuk menyembelihnya, misalnya tadi, contoh, hewan tertabrak, kambing tertabrak mobil, terkapar dia, tapi masih hidup dan masih sempat untuk menyembelihnya, bismillah disembelih, dan dia mati karena disembelih tersebut, maka fa innahu halalul akl, boleh untuk dimakan. Kenapa? Karena Allah Jalla wa Ala menyebutkan tadi illa ma dzakaitum, kecuali hewan yang sempat untuk kalian sembelih. Ya. Ini perlu digarisbawahi. Harus disembelih. Karena kemarin kita telah melewati pembahasan bahwa hewan darat harus disembelih dengan keadaannya. Ya. Kemudian yang berikutnya wama dzubiha alan nusub. Hewan yang disembelih atas nama berhala, maka ini haram untuk dikonsumsi. Ya. Wa hiya ijaratun kanat mansubatan haulal Ka'bah wa kanu fil jahiliyati
yadhbahuna 'indaha fahadhihi la yahillu akluha li'anna dhalika minasyirki alladhi harramahu Allah kama madha fima uhilla li ghairillahi bih. Ya. Yang terakhir adalah hewan yang disembeli atas nama berhala. An-nasab disebutkan di sini bahwa dia adalah batu yang besar yang dipancang di sekitaran Ka'bah. Wa kanu fil jahiliyati yadhbahuna 'indaha. Dahulu di masa jahiliyah orang-orang menyembelih di batu itu. Fahadhihi la yahillu akluha. Hewan yang seperti ini tidak boleh untuk dimakan. Mengapa? Li'anna dzalika minasyirki alladzi harramahu Allah. Karena itu bagian daripada syirik yang Allah haramkan. Ya, disebutkan di atas tadi, itu sembelihan untuk selain Allah. Kama madha fi ma uhilla li ghairillah. Sebagaimana penjelasannya disebutkan di pembahasan wa ma uhilla li ghairillah. Apa yang dipersembahkan kepada selain Allah. Masuk kategori wa ma dzubiha 'alan nasab ini, hewan yang disembelih masuk kategori hewan yang disembelih atas nama berhala adalah hewan yang disembelih atas nama adriha, kuburan-kuburan umpamanya. Ya, ini masuk kategori wa ma dzubiha 'alan nasab. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang hukumnya adalah tidak boleh dimakan dan aksinya li'anna dzalika minasyirki. Itu bagian daripada kesyirikan. Sudah berbuat syirik, hewannya tidak boleh dimakan, dikonsumsi. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa